Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu yang pertama, memperkenalkan dan menganalisis karakteristik perjanjian integrasi regional. Yang kedua, mengevaluasi peran kebijakan ketenagakerjaan dalam evolusi Uni Eropa. Yang ketiga, mengevaluasi tantangan masa depan terhadap kebijakan ketenagakerjaan Uni Eropa dalam konteks perluasan. Lalu yang terakhir, mengetahui Uni Eropa sebagai salah satu perjanjian integrasi regional yang paling mapan di dunia. Perjanjian integrasi regional atau bisa disebut dengan Regional Integration Agreement disingkat RIA adalah perjanjian antara sekelompok negara tetangga yang bertujuan untuk memperdalam hubungan perdagangan dengan cara menghilangkan atau mengurangi tarif dan kuota. RIA merinci maksud dan tujuan asosiasi, keanggotaannya, serta struktur organisasi. Mereka juga menyediakan lembaga spesialis yang khususnya berfokus pada bidang kerjasama tertentu seperti pasokan energi, kesehatan, penyelesaian perselisihan, serta khususnya di bidang tenaga kerja dan sosial. Evolusi Uni Eropa dan kebijakan ketenaga kerjaannya. Berkembangnya Uni Eropa atau UA terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Peristiwa tersebut membuat negara-negara Eropa yang awalnya saling bermusuhan kemudian mengupayakan perdamaian dengan cara membuat organisasi bersama. Pendiri tersebut disebut sebagai The Six States. 6 negara dalam pendiri komunitas Eropa seperti Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, serta Belanda. Keenam negara tersebut memahami bahwa cara terbaik untuk mencegah perang saudara Eropa lainnya adalah dengan menggabungkan beberapa industri, seperti industri besi, batu bara, serta baja. Traktat Paris pada tahun 1951 menciptakan komunitas batu bara dan baja seluruh Eropa, European Coal and Steel Community. Keberhasilan ACAC mendorong negara-negara The Six membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Kemudian diperluas ke semua sektor ekonomi melalui Perjanjian Roma yang menciptakan European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MAA). Semua anggota terdiri atas 28 negara yang ikut berpartisipasi secara signifikan dalam persatuan politik melalui pengaruh Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung. Tujuan awal Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai. Uni Eropa. Tujuan utama Uni Eropa adalah ekonomi. The Six memahami sejak awal bahwa kebijakan ketenagakerjaan diperlukan karena berbagai alasan untuk mendukung integritas yang lebih dekat. Yang pertama, mobilitas tenaga kerja mensyaratkan pengalihan hak atas jaminan sosial, tunjangan pengangguran, hak pensiun, dan tunjangan kesejahteraan lainnya di seluruh negara anggota, serta pengakuan kualifikasi bersama. Yang kedua, kegagalan untuk menyelaraskan hak-hak pekerja dapat menyebabkan pembuangan sosial, yaitu pengusaha mengalihkan produksi ke negara-negara dengan peraturan yang lebih buruk dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga memicu race to the bottom dalam standar ketenagakerjaan. Yang ketiga, penghapusan hambatan tarif dan hambatan lain untuk perdagangan akan menyebabkan perubahan struktural dan nasionalisasi ekonomi yang dapat menghancurkan pekerjaan dan meningkatkan pengangguran. Pekerja dan serikat mereka harus diyakinkan bahwa integrasi ekonomi progresif adalah untuk kepentingan mereka dan bukan hanya sebuah proyek untuk menciptakan bisnis Eropa. Lalu yang terakhir, ketidakseimbangan ekonomi antar kawasan Uni Eropa memerlukan pembentukan sejumlah dana struktural seperti dana sosial Eropa untuk membantu menyelaraskan standar hidup. Model sosial Eropa meliputi yang pertama adalah peningkatan hak di tempat kerja dan kondisi yang lebih baik, seperti kesempatan kesehatan yang sama dan keselamatan di tempat kerja, dan langkah-langkah untuk memerangi efek persaingan. Yang kedua adalah sistem perlindungan sosial yang universal dan berkelanjutan, termasuk jaminan sosial, kesehatan, dan pensiun. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja inklusif.
termasuk kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang dirancang untuk meningkatkan tingkat pekerja dan mempromosikan upah yang adil dan kondisi yang layak. 4 yaitu dialog sosial yang kuat dan berfungsi dengan baik, melibatkan pengusaha dan serikat pekerja dalam pengaturan human resource management dan kondisi kerja. Yang kelima yaitu layanan publik dan layanan untuk kepentingan umum, memastikan akses yang sama klien publik dan kerangka hak pengguna. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah inklusi dan kohesi sosial yang dirancang untuk memerangi pengucilan dan marginalisasi sosial berdasarkan prinsip solidaritas sosial. Bisnis kebijakan ketenagakerjaan Eropa. Dari ciri-ciri umum yang luas ini, UE telah merencanakan untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan supranasional. Namun, banyak amandemen baru yang tidak membahas kebijakan ketenagakerjaan yang pada umumnya telah diserahkan kepada kompetensi negara-negara anggota. Diasumsikan bahwa berfungsinya pasar internal dibantu oleh ketentuan traktat dan bentuk peraturan UE lainnya, akan mendukung harmonisasi sistem sosial pasal 151. Traktat mencangkup kebijakan ketenagakerjaan sejauh hal itu mempengaruhi tujuan ekonominya, dan berfokus pada pergerakan bebas pekerja, hak pendirian, kebebasan memberikan pelayanan, dan pergerakan model yang bebas. Bersama-sama ini merupakan 4 kebebasan yang meletakkan dasar dari pasar bersama. Pasal-pasal yang paling signifikan adalah 151 dan 157, dan pasal 153 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk bekerja sama secara erat di berbagai bidang sosial termasuk kesehatan dan keselamatan kondisi kerja jaminan sosial. 3 momen penting dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Yang pertama, suara mayoritas yang memenuhi syarat dewan. Terus yang kedua itu ada peningkatan dialog sosial. Nah, peningkatan dialog sosial ini biasanya dinilai menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga itu ada strategi ketenagakerjaan. Munculnya hukum lunak dan metode koordinasi terbuka. Jadi, kebijakan dari ketenagakerjaan Uni Eropa itu sangat banyak dan beragam. Nah, hal ini melibatkan hukum lunak dan hukum keras. Hukum keras mengikat dan dapat ditegakkan melalui pengadilan Eropa, dan termasuk pasal-pasal dalam perjanjian, arahan, aturan, dan keputusan. Hukum lunak, sebaliknya, bergantung pada tolak ukur, pemantauan, dan tinjauan sejawat, serta mencakup dialog sosial dan pengawasan pasar tenaga kerja melalui program reformasi nasional. Selanjutnya adalah menteorikan konvergensi praktik SDM di seluruh UE. Kita perlu memeriksa pada titik ini peran perspektif teoritis yang mungkin dapat dimainkan dalam membantu memahami tekanan yang diberikan oleh kebijakan ketenagakerjaan tingkat UE terhadap kebijakan dan praktik SDM di tingkat nasional dan perusahaan. Sebuah kerangka yang membantu untuk menganalisis proses seperti konvergensi adalah teori isomorfisme, yaitu sebuah istilah yang berarti kecenderungan untuk menjadi serupa, yang awalnya dikembangkan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan bisnis dalam organisasi. Lalu di sini kita ada 3 jenis isoformasi. Yang pertama adalah koersif, yakni yang berakar dari pengaruh politik dan legitimasi masalah. Yang kedua adalah mimetik, yaitu hasil dari standar untuk merespon ketidakpastian. Yang ketiga adalah normatik, yaitu yang berasosiasi dari profesionalisasi. Nah, ketiganya ini dapat diterapkan kepada negara anggota ketika menuju konferensiasi di berbagai bidang kebijakan. Tantangan masa depan untuk kebijakan ketenagakerjaan Uni Eropa. Sejak tahun 2004, 13 negara baru telah bergabung dengan Uni Eropa, terutama dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Bulgaria, Kroasia, Spirus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Namun, rata-rata PDB per kapita di negara-negara yang baru bergabung jauh di bawah 15 negara Uni Eropa yang telah bergabung lebih awal. Lapangan kerja pertanian tetap relatif tinggi, tingkat keterampilan yang terampil lebih rendah,
dan infrastruktur ekonomi, peradilan, dan politik mereka umumnya tidak sebanding dengan UE15. Perkembangan ini bisa dibilang telah menyebabkan runtuhnya koalisi sosial Eropa dalam hal dasar-dasar hukum keras. Dolvik dan Visser mengacu pada trilema hak Uni Eropa, yaitu benturan antara tiga prinsip yang diabadikan dalam berbagai perjanjian Uni Eropa sejauh hal yang mempengaruhi pekerja yang ditempatkan. Yang pertama, pergerakan tenaga kerja yang bebas. Yang kedua, non-diskriminasi dan perlakuan setara. Dan yang terakhir, hak berserikat dan aksi industrial. Kesimpulan, kesepakatan integrasi regional sangat bervariasi dalam beberapa hal. Yang paling signifikan adalah tingkat integrasi ekonomi yang mereka cita-citakan. Namun, semakin dalam integrasi, semakin besar pula tingkatan rasionalisasi ekonomi yang akan terjadi dan semakin luas langkah-langkah ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk melindungi pekerja dan memastikan mobilitas tenaga pekerja. Dalam kasus Uni Eropa ini, berbagai bidang pasar tenaga kerja telah diatur untuk tujuan ini, termasuk saling mengakui kualifikasi, perlindungan hak jaminan sosial, dasar hak pekerja minimum, dan langkah-langkah mempromosikan tingkat kerja. Sarana untuk mencapai tujuan ini telah berkembang dengan akses lebih banyak anggota negara dan pergeseran kebijakan ekonomi menuju neoliberal, pendekatan yang dipimpin pasar, berbagai bentuk hukum lunak berdampingan dengan hukum keras termasuk dialog sosial dan metode koordinasi terbuka.